Cara santai, setiap topik basa-basi tak pernah habis. Mari bergabung, jadi bagian dari kami di basa-basi, cerita tak berhenti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan podcast kita basa-basi, bahasa bahas ini. Kita kedatangan tamu lagi yang masya Allah luar biasa. Dia adalah salah satu advokat juga advokat ternama juga di salah satu kota di wilayah Jawa Barat, ya kan? Namanya adalah Ray. Boleh perkenalkan, bro? Oke, kenalannya gimana? Boleh. Gimana? Ini dia kawan kampus gua nih sebetulnya. Gua lu aja biar santai. Boleh santai. Biar santai gua lu aja. Biar santai aja gua lu ya. Perkenalkan, nama gua Ray. Panjang sih namanya sebenarnya, Ray Anwar Radika Hono. Gelarnya berat. SHMH. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Sehat alhamdulillah ya, bro. Sehat alhamdulillah. Nah, sekarang nih lu pada saat ini lagi banyak ngurusin kasus-kasus apa sih, bro? Kalau boleh tahu, bro. Wah, sekarang nih banyak nih kan kasus-kasus yang ibaratkan lagi viral nih. Viral ya, betul ya. Ya, lagi viral nih sekarang. Itu tuh kasus pinjol, bro. Pinjol? Iya. Oh iya, banyak banget itu masalahnya, bro. Banyak pinjol. Banget itu. Itu lagi marak di Indonesia ini kasus-kasus pinjol. Betul. Salah satunya adalah yang gagal bayar ataupun ya luar biasa lah. Banyak. Tuh. Dan intinya sih perang sama DC. Oke. Jadi memang pinjol ini di Indonesia sendiri baru masuk sekitar tahun-tahun 2010-an lah ya. 2010-an lah. Ya. Baru banget malah ya. Sebelum Covid. Sebelum Covid lah ya. Mungkin karena orang-orang pada BU kali ya. Jadi mulailah dia pengajuan Covid juga tuh. Betul. Yang paling banyak. Gue setuju soal itu. Memang. Nah, menurut lu nih, pinjol ini bagaimana sih di mata hukum itu menurut lu? Nah, pinjol ini sebenarnya kan yang kita ketahui itu ada legal sama ilegal kan. Ya. Benar kan? Artinya yang legal itu dia terdaftar di OJK kan. Betul. Artinya semua perusahaan yang terdaftar, izinnya ada. Betul. Gitu kan. Nah, banyak juga gitu kan yang ilegal nih. Iya. Yang ilegal itu yang izinnya nggak ada. Terus di OJK juga tidak terdaftar gitu kan. Itu banyak tuh gitu. Tapi pada prinsipnya sama aja, hanya mereka bedanya legalitasnya aja tidak terdaftar di OJK. Oke. Nah, kan ada pinjol ilegal. Nah, menurut lu nih, setahu gue dari berita-berita yang lagi viral ini bahwa pinjol ini suka meresahkan nggak cuma sekedar si kreditur. Iya. Betul. Tapi bahkan kontak yang di handphone itu ditelepon-teleponin, diintervensi ya kan, dipaksa dan sebagainya. Itu bagaimana menurut lu, bro? Nah, kadang gini, banyak yang masuk ke gua ya. Banyak masuk kasus ke gua itu bahkan bukan orang ya langsung yang punya utang pinjol nih. Ya kan, banyak kasusnya orang yang kontaknya dipergunakan. Bisa itu ya. Iya, dipergunakan untuk menagih. Karena kan pas kita daftar pinjol itu kan, daftar pinjol itu kan masukin kontak darurat. Betul. Kontak darurat, ya kan, kontak darurat, terus itu nggak tahu keluarga atau si konsumennya ini ngambil asal-asalan dari kontaknya, kan kita kan nggak tahu kan. Betul. Nah, banyak ini korban yang ibaratnya salah alamat gitu. Salah alamat ya. Ditelepon, bahkan kemarin terakhir gue dapet klien itu dia pelecehan seksual jadinya. Awalnya karena pinjol? Bukan. Dia nggak sama sekali pinjol. Dia nggak punya pinjol, nggak merasa pinjol, tapi dia diteror. Sama DC, bahkan sampai mohon maaf ya tanda kutip, DC itu udah lewat kata-kata verbal maupun foto-foto yang ada di kontak. Yang ada di kontak, terus foto dia mohon maaf ya yang itunya dia. Dia sampai dikirim kayak itu. Korbannya ini kebanyakan cewek nih. Berarti gini loh, yang gue pertanyakan itu kok bisa dia mengakses handphone kita? Iya kan? Dia akses handphone kita bahkan ke galeri-galerinya kita.
itu mereka ambil dan sebagainya, itu gimana itu dalam hukumnya sendiri? Artinya gini kan, itu sebenarnya itulah Kominfo itu harus apa ya, harus benar-benar menyaring tuh kan. Apalagi sekarang yang namanya handphone itu kan canggih, cepat gitu kan. Dan kan maksud gue gini, handphone itu kan ranahnya pribadi, bro. Nah, itu ranahnya pribadi. Iya kan? Nah, terus jadi pelajaran juga nih buat para konsumen. Iya, betul. Karena kan di pinjol itu pas kita daftar, pasti kan para masyarakat lah ya, konsumen adalah orang para masyarakat, pelajaran buat masyarakat tuh. Pas dia pinjol, dia daftar, pasti kan ada selalu mengizinkan. Mengizinkan apa? Nyalain kamera diizinkan, mikrofon diizinkan, alamat diizinkan, lokasi, betul. Kontak diizinkan, tuh. Bahkan ada beberapa aplikasi yang apa namanya legal maupun ilegal ya. Nah itu tuh tanpa izin itu mereka tidak bisa mengakses pinjol itu. Gitu. Makanya seharusnya tuh izin-izin yang kayak gitu tuh di aplikasi itu dihilangkan. Gitu. Iya, dan mungkin apa menurut gua berarti regulasinya sendiri ini harus diperketat. Bahkan ya memang banyak banget korban, karena gue pun pernah dikontak sama jadi teman gua juga adalah korban. Kemudian dia dapat kontak gua, dia nelfon gua, dia bilang lu temannya ini dengan maki-maki. Nah ya kan? Itu dia betul. Asal padahal kata gua, loh lu dapat kontak gua dari mana gitu kan? Gua nggak tahu kan gitu kan? Iya betul. Gimana kan maksud gua? Itu loh maksud gua, apa ya? Kan mengganggu gitu aktivitas kita gitu kan. Iya kan. Bayangkan misalkan lu lagi apa namanya kerja, bro. Intervensi dari DC. Dari DC. Merusak nama kita di nama baik di perusahaan, apalagi kan dia sampai datang ke perusahaan. Sampai bikin onar. Kadang-kadang kebanyakan yang udah terjadi di lapangan kan kayak begitu kan. Betul. Yang terjadi di lapangan tuh datang ke kantor dia marah-marah kan, akhirnya kan kasihan tuh yang bisa dipecat, bro. Itu dia, apalagi yang udah punya jabatan. Iya, benar. Kasihan yang kayak gitu. Nah itu menurut lo nih, pandangan hukum lo terkait pinjol, berarti sebetulnya regulasinya harus diperketat lagi. Nah untuk bunga dan denda pinjaman ini dia kenapa ya maksudnya gue nggak tahu loh, kadang suka gamang-gamang gitu kan, kayak bunga kecil dan pokoknya ya trik marketing mereka. Nah itu dia kan trik marketing mereka di iklan ya. Iklan kan. Bunga kecil dan denda kecil, padahal masyarakat ini tidak melihat bahwasannya di situ bunganya berapa persen sih gitu kan. Berapa persen, terus dendanya berapa persen, artinya terus administrasinya. Soalnya kan banyak juga kan yang gini, mereka pinjam online nih contohnya 1 juta, yang masuk kan nggak 1 juta full nih. Pasti ada yang admin di awal gitu kan, dipotong. Ada begitu ya. Nah, dia kan itu kan dipotong. Nah, tapi setelah nanti telat bayar, ada adminnya lagi mereka. Oh gitu, double berarti dia. Rezeki numpuk. Ternyata bisnis yang memang tidak ada dia tidak mau namanya sebetulnya kan kalau bisnis itu kan ada resiko ya. Resiko itu ada harus di ya namanya bisnis pasti ada resiko. Iya, betul. Resikonya misalkan dia bikin perbankan, kalau dia bikin kredit atau apa berarti dia ada nasabah-nasabah yang bisa prestasi ataupun apa. Betul. Nah, menurut Abang nih, pinjol ini bagaimana sih tingkat orang-orang yang kolektor ini, gimana sih kita sebagai masyarakat ini untuk menghadapinya ya kan? Ya artinya gini, kalau menghadapi kolektor tuh menghadapi kolektor nggak usah takut. Yang pertama, nggak usah takut ya kan, hadapin aja dengan tenang, karena kan ini bukan kasus pidana. Betul. Kita bukan mencuri atau kita bukan apa kan. Artinya kan ini di sini ada sebuah perjanjian perdata gitu kan. Artinya tidak usah takut kalau DC datang, debt collector datang, hadapi. Nah, setelah dihadapi, kalian tanya tuh, dari mana, ada surat tugas enggak, ada surat kuasa enggak. Nah biasanya itu di peraturan OJK itu udah dicantumin cara-cara penagihan itu, cara-cara penagihan itu udah sesuai ya, udah sesuai hukum lah. Artinya kan
Yang pertama tidak boleh lewat dari waktu jam 10 malam gitu kan. Terus menagih secara sopan lah, secara manusiawi gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan berbeda gitu kan. Nah, jadi buat masyarakat tuh hadapin aja dengan tenang, tanya kalau misalkan mereka nggak bisa nunjukin legalitas mereka, ya konsumen ini, masyarakat ini bisa mengusir mereka secara baik-baik. Oh, gue sepakat, gue tahu. Sebetulnya DC ini juga seharusnya mereka punya lisensi ya? Harusnya punya lisensi, makanya itu yang harus kita tanyakan. Sebelum lisensi itu ya kita tanya surat tugas mereka mana, surat kuasa mereka mana. Kadang-kadang mereka pegang surat kuasa atau surat tugas itu yang udah habis masa berlakunya. Gitu, artinya mereka bawa surat kuasa lama, surat ini lama, apa surat tugas lama gitu. Dan mereka pun belum tentu punya legalitas, karena kan mereka punya sertifikasi profesi. Betul. Seharusnya yang ada di pada nyatanya di undang-undang kan udah ada itu, di peraturan OJK juga udah ada. Iya betul. Gitu. Jadi memang posisinya adalah banyak juga dari pelaku DC ini yang memang melanggar aturan-aturan tersebut. Iya, bisa disikat dong, betul, harusnya makanya beberapa yang gue tahu bahwa mereka ini yaitu intervensi, bikin malu, bikin onar dan sebagainya, kan? Memang tidak semua, gue akui tidak semua. Iya, tidak semua, benar. Adalah, tapi kebanyakan yang kita udah terjadi di masyarakat ya, ya begitulah gitu. Bahkan ada beberapa klien juga kirim WA tuh yang kayak gitu, diintervensi sama debt collector tuh. Mereka yang nggak tahu itu pasti pakai akun palsu lah gitu kan. Iya betul. Gitu. Nah, jadi yang pertama mereka harus memberikan berkas-berkas seperti surat kuasa, kemudian harus menunjukkan kemudian ada lisensinya, surat utangnya pun harus ditunjukkan, karena kadang-kadang mereka nggak ini menunjukkan ya. Nah, perlindungan konsumen ini berarti harus dijaga dengan maksimal oleh para pihak ya. Berarti mereka pun bisa dilaporkan. Bisa sebenarnya harus dilaporkan karena di Undang-Undang Nomor 8 itu tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di situ ada hak-hak dan kewajiban konsumen, kewajiban perusahaan, hak konsumen, betul. Perusahaan. Salah satunya hak konsumen yang mendapatkan perlindungan hukum itu terhadap penyelesaian sengketanya. Gitu. Nah, mereka itu datanya tuh misalkan pinjol-pinjol ini tercatat nggak sih di slip OJK atau apa? Nah, ini dia, kalau pinjol yang legal ya, yang legal itu pastinya langsung otomatis. Otomatis dia terdaftar di slip OJK kan, checking pasti blacklist lah itu yang legal. Nah, yang ilegal ini itu ada sebagian yang bisa, ada yang sebagian enggak gitu. Makanya kan kebanyakan juga kita bingung ya, sekarang tuh banyak ada yang galbay tapi buka tutup gali lubang. Itu juga nggak bagus tuh. Itu juga nggak bagus. Sama itu nggak boleh juga tuh. Itu imbauan buat para masyarakat. Jangan buka gali lubang tutup. Jadi ketika memang lu nggak mampu untuk sesuatu ya lu cari solusi lain. Solusinya apa ya kan? Pasti tanya nih masyarakat, solusinya apa? Solusinya kan di undang-undang sudah jelas, konsumen punya hak mendapatkan perlindungan hukum. Dari siapa? Yaitu kita. Dari lo ya? Kuasa hukum. Luar biasa nih Pak kuasa hukum. Karena kan di situ kan konsumen itu ada iktikat baik. Ya kan, artinya mau menyelesaikan. Misalkan jalur apa? Jalur hukum gitu kan. Artinya kan di situ semua ada perjanjian lah. Gitu pasti perusahaan paham lah betul ya. Banyak, makanya menurut gue gini, banyak masyarakat juga yang awam nih bro, yang lo bisa sampaikan bagaimana mereka merespon tindakan-tindakan dari pihak pinjol yang tidak bertanggung jawab ya kan. Lo bisa kasih masukan bagaimana sih kira-kira nih arahan-arahannya. Mungkin yang pertama ketika dia gagal bayar bikin surat apa atau apa. Iya, artinya gini yang pertama, sahabat basa-basi. Kalau kalian nih masyarakat gagal bayar nih dalam pinjol gagal bayar, yang pertama itu
cari solusinya apa sih gitu. Jangan ketakutan, jangan ini yang ada frustasi nanti. Betul. Benar sih. Frustasi kan nanti mindset orang udah aneh-aneh dah gue. Kadang-kadang kan pinjol itu bisa beberapa pinjol kan. Betul. Ya kan? Tapi nggak dioper-oper kan, maksudnya gini. Ketika dia sudah bayar, kalau zaman dulu kan suka tuh. Ketika lu sudah bayar ternyata mohon maaf ya, data lu dijual ke bank lain atau itu jangan sampai kayak gitu tuh. Nah, itu yang gali lubang tutup lubang menurut saya kayak gitu tuh. Nah, artinya kan kita di sini cari solusinya apa. Coba tanya, konsultasikan ke yang pakar gitu, pakar hukum. Konsultasikan bagaimana solusinya gitu ya. Terus apa sih yang kita lakukan gitu kan. Artinya kita punya kewajiban sebagai konsumen ya, masyarakat sebagai konsumen itu punya kewajiban untuk beritikat baik, untuk menyelesaikan gitu kan. Artinya. Nah, di situ masyarakat tuh penting tuh konsultasi ya kan, konsultasi hukum. Nah, di situ nanti kita bantu prosesnya. Kita bantu proses apa? Bukan pelunasan ya. Kalau pelunasan kan pasti sesuai. Tapi kan ini ada itikat baik untuk penyelesaian masalahnya, sengketanya gitu kan. Artinya nih kemampuan si konsumen sekian nih. Nah, kita bantu tuh. Kita koordinasiin gitu kan. Itu supaya konsumen ini ibaratnya kalau orang bilang ribanya inilah gitu, menurut agama gitu kan, karena diselesaikan lah, tapi jangan dibuka lagi gitu kan, ya kan, udah itikat baik gitu kan, setuju itikat baik gitu. Jadi memang pada dasarnya hutang itu seharusnya adalah difungsikan untuk memenuhi kebutuhan yang terdesak sih, terdesak dan wajib ya, ingat wajib dibayar. Wajib dibayar, ingat karena hutang ditagih sama setuju sih. Betul. Nah, untuk lu sendiri berarti sudah berapa kasus yang lu tangani soal pinjol? Lumayan ya, kalau beberapa kasus udah banyak ya. Bahkan ya udah sampai kita ada yang laporan polisi gitu kan. Laporan polisi karena mencemarkan nama baik lah, intimidasi lewat gitu, WA, ngirim-ngirim gambar, betul. yang ngirim-ngirim gambar itu. Baik. Luar biasa sih menurut gue bahwa banyak banget kasus-kasus pinjol di Indonesia ini. Memang satu bermasalahnya adalah dari pihak kolektor ataupun pihak si pinjolnya sendiri. Kedua dari pihak nasabah ya kan, yang gagal bayar dan sebagainya. Makanya gue bilang tadi bahwa semua itu ada konsekuensi. Iya, ada konsekuensinya. Ya kan, pasti ketika lu berhutang juga akan ada konsekuensinya untuk lunasi. Iya, betul. Tapi gue bilang tadi, himbauan buat para masyarakat itu berhutang adalah untuk yang terdesak. Iya. Bukan tidak boleh berhutang, tapi untuk yang terdesak dan untuk yang memang yang penting dan wajib dibayar. Betul. Lu saat ini berarti aktif di kabupaten, kota? Dua-duanya. Oh iya, Bogoraya, NKRI ya. Oke. Namanya juga advokat. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang memang atau sahabat basa-basi yang yang ingin dibantu permasalahan hukum soal pinjol, nanti kita bisa hubungi kawan gua. Iya, betul. Ya, nanti data-datanya gue share. Iya, basa-basi. betul. Ada closing statement, bro? Ada. Silakan. Buat masyarakat yang udah terlanjur pinjol nih, hutang itu adalah wajib hukumnya, ya kan? Selesaikan. Semua itu pasti ada solusinya. Itu. Ada solusinya. Ada solusinya. Oke. Thank you, basa-basi. Iya. Ketemu lagi nanti minggu depan. Tak pernah habis.